Sahabat CHP Channel, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Welcome back to CHP Channel Indonesia. Saat ini saya sedang berada di Jalan Kemang, Jakarta Selatan. Kawasan Kemang sudah selesai dilaksanakan revitalisasi. Revitalisasi kawasan Kemang dimulai dilaksanakan pada awal Mei tahun 2019. Revitalisasi trotoar Kemang untuk menciptakan kawasan yang nyaman dan ramah untuk pejalan kaki. Hasil revitalisasi kawasan Kemang memiliki konsep complete street, yaitu konsep perencanaan dengan pembagian fungsi jalan secara ideal dan lengkap. Konsep ini memadukan jalur pejalan kaki, jalur hijau, jalur sepeda maupun kendaraan. Ada 2 jalan yang direvitalisasi menggunakan konsep ini, yaitu Jalan Kemang Raya dan Jalan Kemang 1. Guys, sebagaimana kita ketahui, Jakarta punya banyak kawasan elit dari Menteng, Pondok Indah, Pulau Mas, Tebet, juga Kemang. Lingkungannya nyaman, lokasinya strategis. Daerah-daerah semacam ini adalah hunian idaman, tidak hanya bagi warga negara Indonesia, tetapi juga warga negara asing. Kawasan Kemang merupakan tempat tinggal orang-orang asing dan berduit. Rumah-rumah besar dengan mudah ditemukan di kawasan Kemang yang harga tanahnya sudah selangit. Dalam sejarah, kawasan Kemang ini tidak setua Menteng. Menteng sejak zaman kolonial sudah menjadi real estate, perumahan orang-orang Eropa. Di masa kolonial, wilayah yang kini disebut Kemang masih merupakan wilayah pinggiran. Nama Kemang bahkan tidak dikenal pada zaman kolonial Belanda. Guys, saat ini saya sedang berada di Jalan Kemang Raya. Tempatnya sekarang cakep banget guys. Tempatnya cakep banget tuh, apalagi trotoarnya setelah revitalisasi ya guys. Tempatnya cakep banget ya sekarang. Nyaman banget sekarang. Trotoarnya lebar banget sekarang ya guys. Dalam catatan sejarah, pada tahun 1960-an, Kemang adalah daerah perkebunan. Pohon yang paling banyak dijumpai adalah pohon Kemang. Buahnya yang tergolong buah mangga, bau wanginya menusuk. Karena pohon inilah daerah ini disebut Kemang. Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Jakarta tahun 1965 hingga 1985, seharusnya Kemang menjadi daerah resapan air. Jumlah bangunan mestinya dibatasi. Pola-pola pembangunan ruang Jakarta kala itu lebih diarahkan 15 km ke arah barat atau timur, bukan ke selatan. Namun Kemang dan sekitarnya telah berubah menjadi daerah ramai pemukiman. Bangunan-bangunan besar bertebaran dari kafe, hotel, toko, serta rumah-rumah besar. Orang kaya baru Jakarta membangun rumah-rumah besar di kawasan Kemang. Selain dekat dengan Kebayoran Baru,
yang lebih dulu berkembang sejak tahun 1950-an. Juga karena bisa membeli tanah yang luas, kualitas airnya baik, dan masih banyak pepohonan. Ini mendorong kawasan yang semula sepi menjadi tempat tinggal penduduk berkocak tebal. Kemang awalnya adalah sebuah kampung yang kemudian berubah menjadi kawasan perumahan bagi orang asing yang bekerja di Jakarta. Gentrifikasi Kemang dimulai setelah akhir tahun 1970-an. Kemang dulunya kampung Betawi yang memiliki masjid dengan gaya tradisional Jawa. Selama tahun 1970-an, tanah di Kemang dijual untuk digunakan sebagai rumah. Karakter Kemang yang hijau dan subur menarik orang-orang untuk bertempat tinggal di daerah Kemang, termasuk para ekspatriat. Lingkungan ini juga dekat dengan segitiga emas Jakarta. Hal ini pun membuat lebih mudah bagi ekspatriat yang ingin pergi ke pusat kota tetapi tidak mau membuang banyak waktu di lalu lintas setiap hari. Pada tahun 1998, Gubernur DKI Jakarta Sutioso mengubah peruntukan Kemang dari perumahan seperti yang dinyatakan dalam Rencana Induk Jakarta 1985 sampai dengan tahun 2005 menjadi kawasan komersil. Pada tahun berikutnya, Gubernur Sutioso memperkuat keputusan ini dengan mengeluarkan peraturan yang menyatakan Kemang sebagai kampung modern. Ini pun membawa lebih banyak kegiatan komersil di wilayah Kemang, seperti rumah-rumah yang kemudian berubah menjadi toko retail. Walaupun begitu, kurangnya perencanaan perkotaan telah mengakibatkan kemacetan di jalanan Kemang yang relatif sempit. Terletak di antara dua aliran Sungai Krukut dan Sungai Mampang. Tanpa ada pengendalian banjir, Kemang rawan banjir setiap musim hujan. Sejak tahun 1970-an, Kemang telah tumbuh menjadi sebuah daerah yang dikenal secara internasional, yang berorientasi menyediakan fasilitas seperti toko kerajinan tradisional dan klub malam. Beberapa kampung asli masih ada di belakang komplek perumahan dan apartemen di Kemang. Kesenjangan yang unik antara komunitas Muslim dan komunitas ekspatriat pun membuat Kemang menjadi terasa seperti sebuah kota tua daripada kota baru. Saat ini, Kemang diisi dengan berbagai bisnis dan perumahan, serta hotel, bank, pujasera, restoran, kafe, bar, salon, klub malam, dan toko-toko yang melimpah. Ada juga lembaga akademik dengan standar internasional berdomisili di Kemang.
jalanan. Lihat ke jalan. Iya, yang kita lewat tadi. Depan. Cepat. Ya. Sambil lihat kita aja.